Beliau sudah dikhabarkan tentang kelahirannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kisahnya sudah duluan. Orangnya belum lahir tapi kisahnya sudah duluan. Allah mengisahkan, para malaikat mengisahkan, para nabi mengisahkan, kitab Taurat turun mengisahkan, kitab Zabur turun mengisahkan, kitab Injil mengisahkan, sampai akhirnya tiba muncullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua mengkhabarkan tentang Maulidur Rasul, tentang kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi maulid yang adakan malam ini sudah diadakan maulid sebelumnya. Sudah dikisahkan bagaimana nanti akan lahirnya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah dikhabarkan langit demi langit, bahkan Allah Subhanahu wa taala mengisahkannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi nuri jamalihi adha'a qulubal 'arifin wa bi haibati jalalihi ahraqa fu'adal 'ashiqin. وبلطائف عنايته عمر سر الواصلين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته إلى يوم الدين. أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن الإسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وقال الإمام عبد الرحمن الدباعي في مولده: ولو أن عملنا كل حين لأحمد مولدا قد كان واجب. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ووليه المتقين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. المكرمون والمحترمون معاشر الحبائب، ذرية من أهل بيت النبي Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama kita hormati, kita muliakan para habaib dimanapun beliau berada. Wabil khusus yang hadir bersama kita pada malam hari ini, Al-Habib Saiful Anwar Sadat Al-Madihaj, Wal-Habib Abdul Basit Al-Habashi, Wal-Habib Syahrial bin Mahmud Al-Jufri, Wal-Habib Fadil bin Muhsin Al-Haddad. Mata'ala Allah fi turi hayatihim. Semoga mereka semua dijaga oleh Allah, diberi sehat wal afiyah, menjadi penyambung kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita hormati, kita muliakan pula para alimul ulama, para tuan-tuan guru, para asatiz. Kita hormati, kita muliakan aparatur pemerintahan, wabil khusus Bapak Camat, Kepala Wilayah Kecamatan Kota Bangun atau yang mewakili beliau. Kita hormati, kita muliakan Bapak Kepala Desa Kota Bangun Hulu. Kita hormati Bapak Kepala Desa Kota Bangun Hilir beserta seluruh jajaran beliau dan keluarga besarnya. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mohon maafnya tertinggal, tidak sempat disebut. Mudah-mudahan disebut di langit. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa potongannya atas tidak loros? Tidak. Bila ya loros lari kita tidak. Ini lari. Aman aja yo. Siapa tahu emas turun, hujan emas jatuh.
Bila hujan emas aku terjun langsung ke sana. Alhamdulillah wa syukrulillah. Kita panjatkan puji dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang banyak memberikan nikmat yang tidak terhinggakan dan tidak bisa terhitung oleh kita, tidak pernah berhenti sedetik jua pun. Dan mudah-mudahan kita menjadi hamba yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga diabadikan nikmatnya itu dan ditambah terus oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tercurah terlimpahkan kepada junjungan mulia, imam yang memimpin kita, guru yang mengajari kita, teladan yang menjadi ikutan mulia bagi kita, yang mengenalkan kita kepada Allah, yang membukakan pintu jalan menuju Allah, yang mengeluarkan kita dari gelap kepada yang terang, yang membawa kita dari hina kepada mulia, dari rendah kepada tingginya martabat. Dialah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat seluruh keluarganya, seluruh sahabatnya, seluruh zuriat keturunannya, dan mudah-mudahan sampai pula kepada kita yang mengikutinya. Amin ya rabbal alamin. Apa kira-kira lawaskah? Sebentar saja. Jadi kita sebentar saja, 10 menit. Tidak apa-apa dah. Enggak lawas, 10 jam. Aku ini aku tahu apa akan kisahkan. Ini kumadahi kita. Makanya aku singgah di sini dulu, berhenti sejenak. Tadi aku duduk di sini ini apa dikisahkan malam ini? Apa? Tidak ada. Wah, wallahu a'lam itu dia. Kosong. Apa dikisahkan malam ini? Kosong. Coba kita doakan supaya ada. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengalirkan, melimpahkan, mentajallikan ilmunya lewat hambanya yang jahil lagi fakir ini. Amin ya rabbal bijahi habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirinul hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Iya, macam kisahkan nih. Baginda sallallahu alaihi wasallam sebelum lahir ke alam dunia ini, beliau sudah dikhabarkan tentang kelahirannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kisahnya sudah duluan. Orangnya belum lahir tapi kisahnya sudah duluan. Allah mengisahkan, para malaikat mengisahkan, para nabi mengisahkan, kitab Taurat turun mengisahkan, kitab Zabur turun mengisahkan, kitab Injil mengisahkan, sampai akhirnya tiba muncullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua mengkhabarkan tentang Maulidur Rasul, tentang kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi maulid yang kita adakan malam ini sudah diadakan maulid sebelumnya. Sudah dikisahkan bagaimana nanti akan lahirnya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah dikhabarkan langit demi langit, bahkan Allah Subhanahu wa taala mengisahkannya. Apa jam terus? Ngeretak terus penceramah nih. Aku nak akan kisahkan nih, tam nyawa dulu dekat dia pembekuan. Beku dulu 10 menit baru tam kisah. Iya bahari Rasulullah jalan tuh, anu saya kisahkan. Enggak usah dikisahkan. Takut terhantup situ, tersenggol situ, tergores sini, luka di sana. Jangan. Jadi sebelum lahirnya baginda sallallahu alaihi wasallam, ini tegaknya baru meneh ini. Aku minta maaf ya atas kekurangannya akan datang di dalam pembicaraan nih. Mulai ini sampai terakhir nanti ada salah apa, minta maaf. Berdahulu sudah nih. Namun kita tidak perlu minta maaf sini. Ku maafkan berdahulu karena tidak ada juga salahnya. Saya di atas, Anda di bawah. Minta maaf ya, mungkin kita tidak naik atas gantian hitam jarang. Supaya nyaman terlihat aja nih, bukan hebat tidak. Sudah naik ke pentas berdiri lagi. Gak aja hebat berdiri, bukan hebat berdiri, penat lutut.
lantuhot ija Banjar ija Kutai litut. Kitab semuanya menceritakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lu tahu bolak balik sini mahani. Kitab Taurat, lah aku sebut tadi kan, balik lagi. Belum mau jauh lagi tegaknya nih. Semua menghabarkan tentang maulid Nabi, dan malam ini kita mengambil bagian dari maulidnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Galau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah kekasih yang dinanti-nantikan. Makanya ketika akan lahir saja seluruh binatang menghabarkan kelahirannya. Di dalam maulid dibaca silakan dari indah. Wa kullu dabatin li Quraisyin nataqad bi fasihil ibarah mu'linatan bi kamalil isyarah. Semua binatang ternak, binatang ini berkisah bahasa Arab, pasti bahasa Arab. Apa dikisahkan? Bahwa akan lahir, akan zahir, muncul nyata baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jarang, bu. Bila kode jarang. Biawak jarang. Napa lagi? Bembe jarang. Biasanya bembe macam apa suaranya? Ngembik mah suaranya. Tapi ketika akan lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan seperti suara biasa, bilugatil Arabiyah, bahasa Arab. Luar biasanya tuh. Aras tuh bergoncang di atas tuh. Tazzal aras. Akan lahir Nabi Muhammad bergoncang aras. Para malaikat turun-temurun gantian datang kepada Sayyidah Aminah menghabarkan, Aminah yang kau kandungi bukan orang biasa. Faiza sawadati sammihi Muhammad. Bila lahir namakan dia Muhammad. Nama terbaik tuh setelah nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi namanya anak laki namanya Muhammad. Baik Muhammad, hari-hari didoakan orang. Asal orang memanggil Muhammad. Apa arti Muhammad? Orang yang sangat terpuji. Cuma jadi masalahnya hitam di kampung ini, bila orang nama Muhammad seruannya lalu Mamat. Iya gak? Padahal bagusnya nama itu. Bila namanya Muhammad seruannya hari-hari Mamat. Bila Ahmad lalu Ahmad. Ada belok dekat Mamat namanya Mehmet pulang. Wah, jadi di tanah Kuta ini kebiasaan khususnya di tanah Kuta ini, mohon maaf saja. Bila Muhammad, Mamat tahu kita arti Mamat. Waktu Baba ada dalam doa itu. Wa ba'dal Mamat ada doanya tuh. Wa maghfiratan ba'dal Mamat. Arti Mamat mati mau. Wah, padahal namanya Muhammad, orang yang terpuji. Nama Nabi ketika di bumi zahir. Ketika nama beliau di langit Ahmad. Di kitab Taurat Ahmad. Di kitab Zabur Ahmad. Para Nabi dan Rasul memanggilnya Ya Ahmad, Ya Ahmad, Ya Ahmad. Turun ke bumi nyata sebagai wujud manusia. Ada batang tubuhnya. Baru dinamakan dia Muhammad. Kenapa dinamakan Muhammad? Karena sudah ada jasadnya, badan tubuhnya, nyata sudah kezahiran dirinya. Jadi baik nama dinamakan Muhammad akan terjadi nanti di padang mahsyar. Dikisahkan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, di dalam syarah Ayyuhal Walad namanya. Dalam kitab itu ada dua orang hamba nanti. Dikatakan kepada dia, masuklah kalian berdua ke dalam surga. Lalu si hamba berdua ini mengukur diri. Saya ini bukan orang soleh. Saya bukan orang bertakwa. Bukan orang yang banyak ibadahnya. Kenapa? Kami berdua diperintahkan masuk surga. Amalan apa yang menyebabkan kami masuk surga? Dijawab di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa inni azamtu ala nafsi alla u'azziba wa udkhila jannah man ismuhu Ahmad wa Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Bahwa kata Allah Subhanahu wa ta'ala, aku sudah mewajibkan diriku. Allah mewajibkan dirinya. Mewajibkan apa?
Tidak ada hukum wajib kepada Allah Subhanahu wa taala. Hukum wajib turun dari Allah kepada hamba. Hukum makruh turun dari Allah kepada hamba. Sunnah turun dari Allah kepada hamba. Makruh dari Allah kepada hamba. Harus hukum yang datang daripada Allah turun dari Allah kepada hamba. Ini hukum yang menjatuhkan hukum itu kepada diri Allah Subhanahu wa taala. Alzamtu ala nafsi, aku telah wajibkan diriku, kata Allah. Mewajibkan apa? Bahwa tidak mengazab, bahkan memasukkan ke dalam surga man ismuhu Ahmad, Muhammad atau Ahmad. Siapa orang yang namanya Muhammad atau Ahmad. Kau atasnya malam ini ganti nama. Jadi yo nama jangan sekau sembarangan nih. Bila mau nama hitam sembarangan, kalau yaumil kiamah panggil orang supan. Kalau kita supan, malu, isin. Ngerti orang isin? Supan di akhirat, malu di akhirat. Tidak seperti malu orang dalam dunia. Malu dunia ini hasil kita kelobong jamnya. Tutupi muah hilang supan. Aku ada nilai orang nengker dan nengker. Di pinggir tebes, orang banyak keliaran lewat situ. Tutupnya kita menghanyakan selawar. Gimana ya peduli orang? Hilang supannya. Kenapa? Hanya ditutupnya sudah. Itu malu orang dalam dunia. Malu orang di akhirat. Ini daging muhani jatuh, gugur. Dapat bayangkan seperti apa malunya. Daging wajah manusia yang malu yaumil kiamah, malu sebab apapun dia nanti pada hari kiamat, jatuh wajah, daging wajahnya ini jatuh ke tanah. Supan benar, supan benih hitamnya. Dapat dibayang-bayangkan malunya. Di antara yang membuat malu, kalau nama hitam tidak ada maknanya dalam Islam. Ganti cepat, ganti. Siapa nama kita senak. Senak beramati ini sisa nafas. Ganti apa lagi nama? Siapa nama kita? Anu aja. Kowa bin Peko. Waduh. Kowa bin Peko. Apa maknanya nih? Ini suara mana? Ayam. Belum mati ganti itu. Ganti kira jadi. Kita jadi ini siapa nama? Jemput bin Kower. Aku sengaja milih-milih ini supaya jangan tersebut nama orang lain, supaya jangan ada kesamaannya. Ini masih sama, itu bukan salahku itu. Sedang aku menghindar sudah. Nama tadi? Jemput bin Kower. Kau kita jemput. Baru Kower nih. Panggil orang yaumil kiamah. Jemput bin Kower. Berkecangatan orang. Yang mana nama Jemput bin Kower? Nyenggol kali orang tuh hajalan sihan. Bagi satu persatu. Apa ditanyakan? Umurmu habis kemana? Masa muda digunakan untuk apa? Kemudian ilmu yang kau pelajari, untuk apa kau amalkan? Harta yang kau miliki dari mana kau dapat? Dengan cara apa kau dapat? Untuk apa kau belanjakan? Maju seorang-seorang. Nah ketika dipanggil nama itu, malunya kita bukan main. Sampai jatuh daging yang ada di wajah. Etam di akhirat nanti mau sama seperti ini. Pakai jasad, pakai ruh. Seperti ini, persis seperti keadaan malam ini. Seperti keadaan di dunia ini. Kalau di alam barzakh tidak lagi pakai jasad, pakai ruh semata-mata. Hidup dengan ruh. Ruh aja tuh. Dan rasa geng anak bawah itu tegaknya. Kancami ku kancami lah sudah kita. Betul rai mah kami ini tegaknya nih. Siapakah kalah nih? Sudah berempat kita melawannya itu sorangan. Bisa kalah aku nih. Cuma memang kanak sedang aja tempat hingga rame memang. Asal itu aja jangan rame. Sallu ala Nabi Muhammad. Kenapa kesehatan tadi sampai mana? Keadaan orang di yaumil kiamah wujudnya seperti ini. Ada jasad, ada ruh dalam kubur jasad, tidak ada ruh semata-mata. Jadi mau hancur batang tubuh di kubur biar aja. Kena yang dipakai ruh saja, ruh. Jasad tinggal. Umumnya manusia hancur batang tubuhnya. Ada jiwa yang tidak dihancur oleh Allah Subhanahu wa taala. Para nabi, para aulia Allah Subhanahu wa taala dan orang yang memiliki amalan khusus tidak hancur. Sampai kita baca surah Al-Muluk saban malam tidak hancur tuh. Tahu kita Al-Muluk? Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in sampai hidup.
hafal pulang kan nih. Luar biasa sudah. Orang yang ketika sakitnya membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin 40 mati. Tidak hancur insyaallah. Orang yang membaca surah Al-Ikhlas 100 kali ketika sakitnya, tapi sakit yang membawa kematiannya, dia harus tahun baru mati. Bila mulai penyakit, duduk cepat baca tuh la ilaha illa anta atau qul huwallahu ahad 100 kali. Kalinya kita 17 tahun baru mati. Bah, kelawasan. Masuk sudah itu. Masuk sudah. Tahan batang tubuhnya itu. Orang yang membaca akhir surah Al-Hasyr saban malam, "Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin" sampai wa huwal azizul. Tuh, tahu sudah kemudian kita. InsyaAllah utuh batang tubuhnya. Orang yang mengaitkan dua kalimat syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada mawasi'ahu. Udah bunyi pokoknya. Ini pematinya nih kepada kita. Tenang aja, ada masa petikamannya aku simpan nih. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada mawasi'ahu ilmullah. 4 kali, habis subuh 4 kali, habis zuhur 4 kali, habis maghrib 4 kali, habis isya 4 kali. Tidak hancur batang tubuh. Kan apa namanya? Ojo bahasa keren wah ini notabennya. Umumnya batang tubuh manusia masuk dalam kubur hancur karena memang sudah dikasihkan Tuhan, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum, kami jadikan kau jasad dari tanah, kami kembalikan ke dalam tanah. Hancur sudah umum. Ada rupanya yang tidak hancur, orang-orang yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita cari hilang. Ada kata bangun nih mayat hilang. Bepayahan orang cari. Mayat hilang. Ada pernah terjadi hilang di ruhub, tahu kita ruhub? Orang kan mati di rumah itu tutup orang kain itu namanya ruhub. Amun di sini, tahu di Sulawesi Pak ya? Apakah orang nyebut kuhub mungkin? Kita orang mana Pak? Asal? Oh Portugis. Masya Allah. Wubahan Ronaldo, Portugal. Masya Allah. Mayat hilang. Kita orang kehilangan piti selepotnya bukan main, mayat nih hilang. Coba kita bayangkan. Mayat itu kan ada peraturan tersendiri setelah kematiannya. 1, jangan mandi sendiri. Kita ingat aja tuh. Bila sudah mati, taati peraturan ini. Musuh kurang, situ kurang nih. Apa ya mayat mandi seorang nih? 1. Kedua, jangan bekapan sendiri. Tahu perewang apa nih? Meronoh aja nyawa baik laku. Yang ketiga, jangan disolati orang umpat berdiri. Nyawa solati orang jangan berdiri. Berbaring situ. Ujian mayat apa? Aku sorangan mahabaring 4 kali diri. Kacau imam dulu pada yang lain lari. Ada kita kejadian ini kan mayat itu 3 kali bersuara biasanya sekitar jam 5 sore, jam 12 malam, jam 5 subuh suara napasnya nih. Cuma apakah aku pernah dengar kita imam Tuhan baca Yasin inkanat illa sayhatan wahidatan ini dalam kali imam lari kita sangkut sandal putar mah imam tuh putar situ begitu pegat sandal bayakan pot jatuh ke bawah. Manakah kejadiannya tuh Allah alam. Ingat itu bila jadi mayat galani tunggu aja tanggal mainnya. Kulluna innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Engkau mayat, semua pun akan jadi mayat semuanya. Nunda mau mati jangan hidup. Resiko orang hidup harus mati. Kaifa takfuruna billah? Bagaimana mungkin kan ingkar kepada Allah? Wa kuntum amwatan da'una, kalian mati. Di mana mati pertama? Di perut mama, jasad tidak bergerak, belum ada roh. Wa ahyaakum, kemudian aku hidupkan kalian keluar dalam dunia, masukkan roh keluar dalam dunia hidup. Summa
Summa yumitukum, yang belum hitam hatinya. Summa yumitukum, kemudian kalian akan dimatikan. Summa yuhyikum, hidup lagi, bolak-balik hitam. Mati, hidup, mati. Jadi yang kita takut orang mati bangkit, etam ini berapa kali mati hidup. Mati di dalam perut mama, kemudian dihidupkan oleh Allah, berjalan di atas dunia berapa tahun umur kita, summa yumitukum, dimatikan oleh Allah, kemudian summa yuhyikum, dihidupkan lagi oleh Allah, summa ilaina turja'un, kemudian kepada kami dikembalikan. Jika tidak kembali kepada Allah, kita mau bolak-balik mah hitam, hidup mati. Untung diputus Allah kalimah ini, summa ilaina turja'un, kemudian kepada kami kau kembali, sehingga tuntas sudah urusan hidup mati. Sama orang baca surah Al-Kafirun tuh, qul ya ayyuhal kafirun wala antum a'budun ma a'bud wala ana 'abidun ma abattum wala antum 'abidun ma, ulangnya lagi, wala ana 'abidun ma abattum wala antum 'abidun ma, bolak-balik tidak bertemu lakumlah keputusannya nih. Bila bertemu engkau dengan lakum, selesai. Imam kita tuh lah nggak dengar kita. Kita ngapain, kita pihak mah lagi bawah. Barunya ke malam ini ada yang ngambil aku ini. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Memang dikirim Allah Ta'ala rupanya. Bukan asik aja ya kan. Ayo labuh dulu, aku nyawa deket. Tapi bila aku melabuh kita bertahan yuk. Nah aja nya. Anak ini tahu deh kesal kita ceramah kelawasan. Apa aja nya penceramah itu lawas benih nih. Kenapa tadi? Lakum dinukum. Orang ini 4 tahun di Mekah, mulan ke kampung. Orang bahari bila di Mekah itu kita alim, mesti nuntut ilmu bahari. Ini bayang mulan ke kampung suruh jadi imam. Padahal anda tahu sukan. Padahal kerjaannya di Mekah itu jadi supir. Bukan talim, bukan belajar, bukan apa, tulab, bukan. Supir, saik, orang Arab nyebut supir. 4 tahun supir itu mulan ke kampung, Jumat suruh jadi imam. Coba kan zaman maju ya, tidak ada pilihan lain, pasti PKK. Tahu PKK? Fatihah, kuliah, kulhu, andalan lah ya. Wah, jadi kita mau kesaknya lakum 14 kali bolak-balik. Lakum, balik ke abud, tidak bertemu lakum. Abud, sampai sini abud. Berpikir dalam hatinya mun sakit macam ini jadi imam, baik aku balik ke Makkah jadi supir. Mencokkannya kita ke jendela masjid tua, geger belakang imam hilang. Kalau teman imam hilang tadi, imam hilang, geger di dalam masjid, kacau di dalam masjid karena masjid tua, kubah gugur. Jadi kebubuhannya luar biasa. Imam hitam ini diberi Allah kasyaf. Tahu kita kasyaf? Tahu sebelum kejadian itu makanya belecok berdahulu. Padahal gara-gara abud nih tadi tidak bertemu lakum. Waduh, ya luar biasa imam. Cari ini luar biasa nih. Diurang kasyaf, dibuka Allah mata batinnya. Tahu sebelum kubah jatuh, lari berdahulu. Padahal nih mula halnya nih. Jadi imam terselamatkan pada waktu itu. Ibu ruku bahari ngisahin benarkah tidak? Masih ada berkisah sudah. Gara-gara sama nih, hidup mati. Summa ilaina turja'un, bila kembali sudah kepada Allah. Tidak ada lagi kisah hidup dan mati. Amun kita nak mau hidup, jangan mati. Amun nak mau mati, jangan. Cuma apa caranya yuk? Ini orang sembahyang. Inna salati, salatku ya Allah, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, matiku, lillahi rabbil alamin, milik Allah. Milik Allah. Hidup milik Allah. Ketika hidup itu hilang maka nampak kematian, milik Allah jua kematian itu. Gunanya kita ini kan hidup, mati itu di mana? Coba. Di mana mati itu saat ini? Yang hidup pasti mati. Itu sudah doktrin Allah Ta'ala. Kullu nafsin za'iqatul. Tiap hidup pasti mati. Pertanyaannya, wahai yang hidup, di manakah mati itu?
Mana yuk? Jika tahu misalnya di Semayang, jangan tak pergi ini Semayang. Jangan datang situ langsung KO hitam. Jika tahu di mana mati itu, Rimbayu, jangan pernah kita nak nyebrang ke situ. Karena kematian di situ, di situ. Oh, jauh orang kematian ada di Loleng. Jangan kita nak lalu situ, mana kita Banyut, lalu mana kita? Cari jalan lain. Seandai kata Anda tahu di mana kematian itu. Ini aku bertanya malam nih, wahai yang di dalam dirinya menyandang status hidup, di manakah kematian itu? Coba kita berpikir sesaat sambil aku berpikir ke pulang. Di mana mati? Di mana hidup? Di situ mati. Tidak jauh-jauh. Bila siang terang, bila malam, aku bertanya kita, di mana terangnya itu? Di sini juga wadahnya nih. Matahari itu apa namanya? Sebagai apa namanya perantara terang daripada gelap. Gelap terang, gelap terang. Biar mati lampu gelap. Di mana aja terang tadi hilangnya? Coba kita nyalakan lagi lampu. Terang juga di situ juga terangnya. Sama kematian itu. Di mana letaknya kematian? Di hidup. Mana wadahnya hidup? Nih, dekat benar dengan sini. Jadinya kita nak nyebut jauh-jauh, neng kene. Neng kene. Sini wadahnya. Di sini tidak ada nih karena tidak hidup. Ini palsu nih. Nih. Palsu kan? Namun dia tajak orang Nabi ketijak ke Habib nih lah. Maaf Pak Camat ya. Asal jangan tertijak ke Elat aja. Penceramaan ini tak Umrono. Di mana hidup di situ mati. Di mana mati di situ juga itu kendaraan mati galah tuh. Di mana hidupnya? Kita kontak aja tuh. Hidup tuh. Sama nih. Bila hidup menyembunyikan mati, bila mati kau menyembunyikan hidup. Jadi itu yang aku kisahkan nih. Yang hidup jangan dikira kematian jauh. Woi lawas lagi kematian nun masih di langit ketujuh. Jangan dikira malaikat maut itu cuma petugasnya. Malaikat Israel cuma petugasnya. Kematian di mana wadahnya? Di mana hidup di situlah kematian. Tidak ada hidup, tidak ada juga kematian. Maka siap-siap aja bila hidup mati. Itu udah naik lapas mana nih mau naik nih. Nih turun. Baik masih nih kan? Naik turun lega masih. Ada kala kita naik sesak. Ya mulai nih turun sendat. Naik sesak turun. Sesak kan sendat tuh sepupu sekali. Naik sesak turun sendat. Tadi awalnya lapang, ini kenapa naik sesak turun sendat? Ada kita masanya naik ya. Yang sungguh baik. Naik tidak turun lagi ini. Kita khawatirkan maka dekat benar. Di mana kematian? Di kehidupanmu itu. Naik tidak turun, atau ia turun tidak naik, atau ia masuk tidak keluar lagi, atau dia keluar tidak masuk lagi, maka game. Ini bapak urusannya game. Jadi ini kaitan niklah terjadi satu persatu mengalami. Tidak ada orang mati berjamaah. Terbayar waktunya. Terimbai kejadiannya saja. Mati satu-satu. Tidak ada guna nih anak bersusun di kepala nih. Bapak, mama ada hapusi hitam. Tidak ada gunanya nih. Yauma la yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Tidak ada manfaat harta benda. Tidak ada manfaat anak-anakmu. Pada hari itu yang manfaat bila kau kembali kepada Allah membawa hati yang selamat. Nih selamat. Tidak lagi menggenang dunia. Ujian malaikat maut siap-siap ngenang kerbau. Nah tua kerbau sana. Nak mati ni kerbauku yo, itu kerbauku. Apa burus kerbau orang tua pada mati. Tu ya aduh cerekku. Kenapa ngenang cerek? Banyak cerek di akhirat. Qalbun salim, kenapa? Apa yang dimaksud dengan hati yang selamat? Qalbun salim, salimun min hubbid dunya, hilang di hati sudah kecintaan hatinya kepada dunia. Belajar kita ngurangi, kita mulang nih, tunggu aja, mulang pasti. Mana ada yang bertahan di dunia ini? Tidak akan lama, mulang. Ya tuha mulang, ya muda mulang, ya paling tuha dulu pada urang. Siap-siap aja kita. Apa bahasa Quran? Wantazir innahum muntazirun. Siap-siap.
orang pun bersiap-siap, kami pun bersiap-siap. Fartaqib innahum murtaqibun, tunggulah, kami pun menunggu. Bahasanya tuh, ini kan ramai benar, sudah alam barzah nih kan, ramai dalam barzah, ramai pada orang erau, berapa miliar sudah manusia kumpul situ. Datuk-datuk kita dulu mana, kakek-kakek kita mana, semua sudah dalam barzah, hidup dengan ruhnya di situ. Apa kisahku tadi? Jangan mencari jasad yang hilang. Umumnya orang dalam kubur hancur. Yang tidak hancur lebih tadi kita amalkan, tidak diamalkan mana mau tuh. Tidak cukup sekadar ilmu, tidak cukup. Asal tahu aja tidak mau tuh. Mana mau ilmu ditahu? Asal ingat aja tidak mau tuh. Sama orang sembahyang tuh, bila ada orang azan sudah Allahu Akbar, duduk merengut, jengong gitu. Lah apa suh? Enggak aja sembahyang kami ini sembahyang tanpa suara, tanpa huruf. Bukan main. Salat bila sautin wala hurufin. Mun masih bersuara, masih berhuruf, ada gerak dan diam yang terlihat, belum lagi tuh uja. Ini kan uja nih, ada di sini ada. Datang waktu asar merengut deket. Apa kita boleh beringat di sini? Kenapa kita beringat? Karena hakikat salat itu ingat. Wa aqimis salata li zikri. Dirikan olehmu salat, ingati aku. Artinya cong, bila sudah ingat, datang lagi sembahyang. Baik yo, baik kita. Ini perintahnya dua nih. Perintah pertama wa aqimis salat, dirikan. Perintahnya itu bukan umum, bukan semua. Kita dipanggil per orang oleh Allah. Wa aqim. Kalau wa aqimis salat semua itu, tapi ini lain kisahnya di sini. Wa aqimis salat, aqim, wa aqim. Hai kau, dirikan salat. Hai kamu, dirikan salat. Per person ditunjuk oleh Allah. Kau dirikan salat, kau dirikan salat. Begitu kau sudah dirikan salat, zikri, ingati aku. Kita mendirikan juga sembahyang yuk. Sudah maghrib sudah, isya dah. Dia kita Allahu Akbar. Nah ya berapa dah datang ke kanohan situ. Bayangan nih, kelihatan gala-gala pengilar, gala ringgi, gala apa habis kelihatan. Padahal Allah Ta'ala dirikan salat untuk mengingat aku. Itu sudah, makanya kerja aja biar anda ingat, labuh aja sana. Perintah pertama, dirikan dulu. Dirikan Allahu Akbar. Muncul galanya kita. Hutang 2 tahun udah bayar, ingat. Ada aja hutang gua rasanya. Ingat kalau buah toda, kalau apa di kebun buahan, tegaknya mulai berkembang harian itu. Nampak semuanya. Kenapa? Memang dihidangkan itu. Dunia dihidangkan. Begitu Allahu Akbar tadi sebelum salat tidak banyak yang diingatnya. Tapi begitu Allahu Akbar masuk dengan takbir dalam kebesaran Allah, masuk ke dalam hadrat Allah, dihamparkan dunia kepadanya. Nampak macam ragam dunia ini. Hendak memuji yang ini zikri ini. Diri sudah salatmu, zikir tidak salatmu. Berdiri sudah salatmu, tetapi berzikir tidak salatmu. Ini isinya. Ini perintahnya wa aqimis salat, zikir itu isi di dalam salat. Makanya banyak minta tolong hitam ni kepada Allah sebelum sembahyang, habis sembahyang, Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni. Jangan tinggal tu yo, bu, jangan tinggal. Aku ni bukan mendakwahi kita, bukan mengajari kita, bukan memfatwakan kepada kita. Tidak, sekedar berkisah aja, saling mengingatkan aja hitam ni, saling mengingatkan, sharing bahasanya, saling mengingatkan. Mumpung hitam bertemu, ada kan diingatkan, ada oleh-olehnya ya kan. Aku datang sini tidak bawa oleh-oleh, nggak ada bawa semangka. Datang ke sini ada bawa jukut bija, iwak asin, balai reko, tidak ada. Datang ke sini, ini barang hadiah ya kan? Artinya dalam pertemuan ada oleh-oleh, ada hadiah. Apa hadiahnya tadi? Apa tadi? Jangan lupa setiap habis salat, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Jangan lupa tuh.
Ini pesan Nabi kepada Sayyidina Mu'adz bin Jabal, salah satu sahabat yang dicintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dipegang tangannya, apa kata Nabi? Ya Mu'adz, wallahi inni uhibbuk, demi Allah Mu'adz, aku mencintaimu. Pesanku kata Nabi, jangan kau tinggal setiap habis salat 5 waktu membaca Allahumma a'inni ala zikrik wa syukrik wa husni ibadatik. InsyaAllah ditolong Tuhan. Cuma kita mainkan yang manual dulu. Tahu kita manual? Etam beontal. Allahu Akbar, beontal mengingat Allah. Lupa lagi, ingati lagi. Lupa lagi, ingati lagi. Keluar lagi, masukkan lagi. Liar lagi, jinakkan lagi. Seperti itulah keadaan orang. Cuma jangan kalah. Jangan kalah, terus saja. Karena orang sholat ini pertama ia sholat dalam keadaan lalai. Lalai sholatnya. Kemudian yang kedua naik kelas tuh. Bila sudah kelas 1 rajin, kelas 1 pasti naik kelas 2. Lihat aja orang sekolah tuh. Rajin aja walau tidak pandai tapi rajin naik kelas 2. Kelas 2 ini masuk kepada sholat yang sadar. Tadi lalai itu. Tidak sadar dirinya sembahyang, tidak sadar. Yang kedua sadar. Kemudian masuk ketiga sholat yang zikir. Sholat yang ingat. Mulai sudah tuh. Ingat kepada Allah. Masuk lagi yang keempat, karena rajinnya istiqamahnya dia dihadiahkan Allah salat yang lenyap. Nah, kita lenyap. Tidak ada lagi sesuatu ini dan itu. Terpahat hatinya kepada Allah, terpaut hatinya kepada Allah. Zikir yang datang daripada Allah tidak terlupakan lagi oleh hamba. Cuma awalnya ia mengingati Allah. Awalnya tidak mau instan, tidak mau langsung. Ini kan salat, ingat aku. Wah ini ingat lupa itu. Cuma tiap habis salat kata Nabi jangan lupa istighfar 3 kali. Astagfirullah. Dimaafkan Tuhan aja tuh. Cuma jalan terus betogolan sama orang berzikir. Zikir lisan la ilaha illallah, zikir nafas Allah, zikir hati Allah, zikir sir ruh, zikir ruh. Kita salah paham yuk. Anu jadi ke dalam kelamin ini apa Ustaz? Aku ingin tahu. Zikir. Benar gana itu nih. La ilaha illallah, mana wadahnya? Di lisan. Harus dibaca. Jangan simpan dalam hati. Karena mahkotanya di sini, tahtanya di sini, kantornya di sini, lokasinya di sini. Jangan simpan ke dalam. Zikirhu Allah, mana wadahnya? Turun naik napas keluar masuk. Biarkan dia berzikir dengan sendirinya. Cuma apa yang kau titipkan ketika naiknya, apa yang kau buat ketika turunnya. Ini naiknya apa dititipkan? Ini naik ini. Pas kita baca salawat, waktu naik Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, turun Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Berarti isinya naik tadi adalah yang kau titipkan ketika naik napasmu adalah salawat kepada Nabi, turunnya pun salawat kepada Nabi. Ada orang menitipkan apa ketika naik napasnya? Apa yang kau titip ketika naiknya? Bacaan Al-Quran. Apa yang kau titip ketika naiknya? Tasbih. Apa yang kau titip? Kecintaan hati. Macam-macam aja kebaikan tuh. Nah ini yang jadi pertanggungjawaban di akhirat nanti. Waktu turun naiknya, keluar masuknya, apa yang kau lakukan di situ? Apa yang kau lakukan di situ? Makanya ujian orang arifin billah, apa kullu nafsin yadkhulu wa yakhruju bil hudur bahwa hayyun muttasilun billah. Jam berapa lah nih? Jam berapa? Tadi ini Bapak kan bukan sahkan menik, kita malah pikir lagi nih. Jam berapa? Terus kita lah aku nanda Bapak. Ustaz lah aja Ustaznya. Ya ada Bapak, aku nanda tersinggung. Saat hatiku masih baik, hatiku kurang baik, tersinggung lah aku. InsyaAllah tidak. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Ketika ia naik, apa isinya? Ketika ia turun, apa isinya? Kalau zikirnya ini bukan zikir kita, Allah ia sendiri berzikir, memuji sendiri. Cuma yang tentu apa? Dititipkan. Waktu naik, waktu turun apa? Dititipkan. Pas kita duduk di masjid, napas naik, ibadah, turun naik, ibadah, nilainya tuh nilainya. Naik ibadah, turun ibadah, naik ibadah, turun ibadah. Mungkin kita sedangkan yang ngocoknya. Apa kocok nih? Kartu. Bagi. Mulai bekap nih dah. Mun main anu bari apa namanya pemain bari bekap itu apa bari? Main Yesu.
oleh AP orang. Berat ke ini. Kap balik 100 juta. Ini pas turun naik ini mau so. Nah, berarti waktu naik tadi nui isinya. Kan nui. Turun as. Kita aja memahami yo. Dia bersusun 5 bari apa namanya? Ada 10-nya, ada jacknya, ada nuinya, ada king, ada as. Taisun namanya. Ini kira-kira aku nggak tahu. Itu main apa bari namanya tuh? Pupuran ini apa sudah sedang dah ku pancing nih supaya keluar. Naik napas taisun, turun napas taisun. Aku jadi setiap 4 tuh. Naik. Jadi kita dharma dalam dunia ini. Ketika ia naik dalam kondisi apa, dalam situasi apa, dan di lokasi mana anda malam ini, insya Allah nih. Insya Allah, karena yang hitam ini kan tanah biasa, ini pentas biasa, sama-sama hitam di manusia, sama-sama. Tapi yang kita lakukan malam ini, perkumpulan malam ini, sambungannya kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nama maulidnya gini, Maulid Nabi Muhammad. Coba kita lihat. Nada bulan ada lah. Tablik akbar memperingati Maulid Nabi besar Muhammad. Tuh. Lain pada Maulid doja lain. Tidak ada di situ. Ini hujungnya ini kemana nisbahnya? Ke arah mana ini? Lahir sama pada lahir. Ini lahir semua, itu lahir semua. Kenapa kelahiran ini diperingati? Kenapa kelahiran ini tidak diperingati? Kenapa kelahiran Nabi Muhammad dimuliakan? Kenapa peringatan ini Maulid ini tidak begitu dimuliakan? Nisbahnya kemana? Tujuannya kemana? Sambungannya kemana? Ini dalam duduk nih, sambungannya kepada baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan kita kira nih, songkok nih bersambung ke beliau nih, songkok nih. Mata bersambung ke beliau, hidung bersambung ke beliau, telinga bersambung ke beliau, tangan bersambung ke beliau, sorban bersambung ke beliau, mikrofon bersambung kepada beliau. Kenapa? Ini semua lingkungan Muhammad Rasulullah. Karena di sini ada peringatan Maulid Nabi besar Muhammad. Di mana muaranya kisah hitam tadi itu? Wah, kebanyakan gang, dah ingat lagi aku balik ke jalan poros. Jangan mencari di dalam kubur jasad yang hilang. Cari yang utuh saja. Karena di dalam alam barzah tidak diperlukan jasad untuk apa dibawa. Bila jasad itu hilang, kita gendong untuk ke sana kemari. Jasad pakai orang buat rinsal. Kenapa? Jasadnya hilang dikubur kemana? Dibawa gaib ke alam barzah. Gendong tuh. Yang kita kira hebat. Anu aja bila mati syariat hancur. Bila mati tarekat, napa? Hancur. Bila mati tarekat, kurus kering. Bila mati hakikat, utuh. Bila mati makrifat, lenyap. Hati kita yang lenyap nih. Ini lenyap, hati-hati. Kami aja urusan makrifat maha di Kota Bangun Hulu nih, misalnya. Kerja aja kita sembayangan, kami enggak. Kita lah sembahyang, kami lah dulu pada kita. Di mana letak sembahyang kita? Ya ingat tadi, jangan dipakai-pakain yuk. Karena perintah Tuhan dirikan. Berdiri dulu. Allahu Akbar. Berdiri seperti alif, rukuk seperti ha, sujud seperti mim, duduk seperti dal. Apa bacaannya? Ahmad, nama Nabi sebelum dilahirkan. Nama baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum dilahirkan ke alam dunia namanya Ahmad. Sampai kitab Injil Nabi Isa pun mengatakan ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Dia akan datang setelah aku, kata Nabi Isa dalam kitab Injil. Dia bernama Ahmad. Kenapa nama Ahmad? Nama beliau di langit tumbuh. Nama beliau di bumi Muhammad. Makanya bila bulan Rajab kita disuruh baca 35 kali itu apa? Akhir Rajab, Jumat akhir Rajab. Ahmadur Rasulullah Muhammadur. Nama beliau semua itu. Jadi diri hitam yang di dalam dunia ini dibentuk oleh Allah dalam huruf Muhammad. Bentuknya ingat baik-baik. Banyak disampaikan Quran karena salah persepsi, salah pemakaian, salah paham sesat daripada jalan baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pala mim, pinggang ke pinggang ha, pantat ke paha mim lagi, paha kaki ke teloran ke betis bawah itu huruf dal seperti anak dalam rahim mamanya. Bacaannya Muhammad. Hurufnya bukan sekali-kali dirimu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi huruf
dirimu adalah huruf Muhammad. Maka dikatakan dalam hadis kursi, wa khalaqa Adama ka surati Muhammad. Kami wujudkan bentuk Nabi Adam itu dalam tulisan Muhammad. Bukanlah Nabi Adam itu Nabi Muhammad, tapi hurufnya itu. Kita lihat di diri Adam ni. Mata mim, hidung dal, mulut mim lagi, dagu dal lagi, bacaannya Muhammad. Wujud huruf dirinya yang demi Allah, bentuk Allah dalam di atas permukaan bumi. Nanti ketika keluar rohnya meninggal dunia, naik ke langit. Siapa nama beliau di langit tadi? Ahmad. Diri yang dibentuk dari Muhammad ini hurufnya, pekerjaannya Ahmad. Apa Ahmad? Berdiri, ruku, sujud dan duduk. Jadi dirinya hurufnya Muhammad, pekerjaannya hurufnya Nah, bila sudah diri hurufnya Muhammad dibentuk Allah, nanti rohnya keluar sampai ke langit, tidak diterima orang langit pertama. Kenapa? Tidak membawa Ahmad dalam perbuatannya. Ini dalam seorang sembahyang nih, Bu. Jadi bila ada mana ilmu tinggi seperti apapun, meninggalkan ini jangan kita ungkap di. Ini pekerjaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, warisan baginda Rasul, syariat baginda Rasul, pintu masuk Rasul ke dalam hadrat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, dah nih. Terakhir nih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salasatun tahta zilli arsyih yawma la zilla illa zilluh. Ada 3 kelompok manusia nanti pada hari kiamat, kata Rasulullah. Dia akan bernaung di bawah kenaungan arasy Allah Subhanahu wa taala di hari yang tidak ada kenaungan kecuali kenaungan arasy-Nya Allah. Kan lapangan luas tuh padang mahsyar tuh. Orang wukuf di padang mahsyar, sebelumnya orang haji wukuf di padang Arafah. Yang tidak bisa berhaji, wukuflah engkau di padang hatimu sendiri. Duduk mengingati Allah, baca tasbih, berzikir. Wukuf namanya, wukuf nafsi namanya. Wukuf nafsi yang tidak bisa berangkat haji. Wukuf Arafah bagi orang berhaji. Wukuf di padang mahsyar untuk semua tanpa terkecuali. Nah, karena tidak ada naungan situ tuh, tidak ada naungan, tidak ada pepohonan, tidak ada rumah. Kita berdiri 50.000 tahun. Orang yang kepanasan luar biasa panasnya, ada yang tenggelam oleh keringatnya sendiri. Ada 3 kelompok manusia yang tidak kepanasan. Kenapa? Dinaungi oleh arasy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Siapa 3 ini? Mudah-mudahan kita termasuk salah satu darinya atau semuanya. Amin ya rabbal. Apa pertama? Man farraja an makrub, kata Nabi. Hendak bernaung di bawah arasy satu. Man farraja an makrub, selalu menolongi orang dalam kesulitan. Paham yo? Bila paham, dah usah kisahkan lagi kan. Bila sulit kita tolongi, Orang susah hidupnya kita bantu, tidak ada beras kita beri beras. Orang penyakit kita obati, mun ada obatnya, tidak bisa mengobati, bawa rumah sakit, miskin hidupnya. Man farraja an makrub, bila orang dalam kesulitan, tolongnya dari kesulitannya. Orang buta, payah jalan, yang kita biarkan aja mana apa ini ruh ujidakin. Tolong uji Nabi, siapa membantu orang buta berjalan 10 langkah, Allah masukkan dia ke dalam surga. 10 langkah masuk. Bila ada orang buta kita tonton 10 langkahnya, hari 10 lepaskan dia saling mana apa ini tu. Wah nokoi pulang hakam leh. Tentunya ibu taman atau dia nonton aku, ujinya cukup 10 maha dalam hadis. Lebih itu terserah kau aja lagi mana apa nak belok. Janganlah. Man farraja an makrub, siapa kata Nabi suka menolong orang dalam kesulitan apapun itu. Kawan ni teleloyo potongannya apa? Kau telean ku kending jalan dudung kah? Enggak aja nya. Kenapa miring kau jalan miring-miring? Anu nya. Lu tahu hidupnya menebatoan. Tipis nada, beras habis. Bini nak mau semaha, betulnya yo, dan kita lain. Ini nak mau semaha nih, nambah lagi. Hutang ditagih orang terusnya. Hutang tak pulang jika susah tanpa hutang, tidak susah berhutang pulang. Wah, cuma Pak, berapa hutangmu? Ya banyak aja nya 2,5 miliar. Waduh leh. Lalu nyelok kita kantong kan cari 2,5 miliar. Mana ada paling 2,5 sini.
tidak muat. Tunggu, ku bayarkan hutangmu. Ku bantu kau bayar hutang. Meringankan beban orang. Dinya banyak hutangku 2 miliar, 2 miliar setengah. Audinya 25.000, barangku nolong kau. Bah tetap berhutang masih orang. Paham sudah ya? Satu. Yang kedua kata Nabi, man ahya sunnati, benaung di bawah aras nih, panas luar biasa, mau bagaikan sejengkal dari kepala, bukan turun dekat kepala, tidak, turun juga, tidak sejengkal kepala, bagaikan sejengkal kepala panasnya matahari, aras yang menjadi perlindungan, kenaungan orang pada hari kiamat. Siapa yang pertama dinaungi? Orang yang menolong orang dalam kesulitan. Satu. Yang kedua, man ahya sunnati, siapa menghidupkan sunnahku. Apa sunnah? Perangai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diidopatkan kepada Nabi, yang disandarkan kepada Nabi, sunnah namanya. Makan tangan kanan, sunnah Nabi ini. Masuk ke WC batuski, itu mah aku ulang-ulangi kita di mana-mana. Ini kerjaan hari-hari. Namakan sandal, betis kanan. Namakan sandal, namakan sawar, betis kanan. Namakan baju, tangan kanan. Sunnah Nabi. Sunnah. Nabi makan 3 jari. Kita berapa jari? Kop. Wah, Nabi berapa sih? 1 tidak mungkin. 2 menunjukkan kesombongan. Itu kita itu 2. 3 orang jijik modelnya. Coba kita lihat, sombong kan? Seperti orang jijik dipenyontohkan tuh. Kok 2, 1 tidak mungkin, 2 sombong, ketiga 3 jari, sunnah Nabi 3 nih. 4 cara syaitan, 5 berlebihan. Nah, ini mananya kami? Alah dulu 3 kali mbok, jawab 3 kali. Bismillah. Nabi barikan lempeng makanannya, roti, hitam, makan rawon. Macam mana caranya nih? Dengan sop, dengan lauk, macam apa caranya nih 3 jari nih? Orang 2-3 piring nambah pihak sepiring ini habis nih. 3 suapan banyak, 1 bismillah, 2, 3. Setelah itu jari yang 3 ini minta bantuan kepada jari 2. Paham? Tetap jari 3, cuma yang 3 jari minta bantuan kepada jari manis dan jari kelingking. Caranya nih, jari manis, kelingking, tolongi kami. Nah baru, nah, paham? Sudah Nabi sudah jalan. Man ahya sunnati. Nih, sorban di bawah nih, sunnah Nabi nih. Bukan gak kayak salim, gak apa, sunnah Nabi. Yang tidak alim pakai sorban rida, namanya nih sunnah. Yang imamah di kepala, bukan nih orang alim, orang soleh, orang alimnya gitu. Tidak, ini sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bercincin dengan kelingking, sunnah Nabi ini. Ini ada mantap kali ini. Delik ke penceramah nih. Apa lagi? Siwak, sunnah Nabi. Nak kamar rumah siwak, keluar rumah siwak, hendak masuk masjid siwak, hendak pas sembahyang siwak, hendak berwudu siwak. Siwak. Anunya juga karena ada odol bahari, bukan karena odol tidak ada atau ada. Sunnah Nabi. Bila masuk rumah batis kanan, keluar rumah batis kiri. Bila nak keluar rumah apa kita baca? Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'ala Allah wa la haula wa la quwwata illa billah. Sunnah. Siapa kata Nabi menghidupkan sunnahku, benaung nanti di bawah arasnya Allah Subhanahu wa taala. Ini kita semua terakhir tapi saling panjangan agaknya nih. Sebuting lagi ya, tahan, sebuting lagi. 1 yang menolong orang dalam sulit. Yang kedua yang menghidupkan sunnah. Yang ketiga man aktsara salata alayya. Siapa banyak bersalawat atasku. Sallu ala Nabi Muhammad. Nyaring, sallu ala Nabi Muhammad. Nah, bahari kita ada ini ya, akhir daripada yang terakhir. Ujungnya benar nih. Masih mau duduk. Seorang soleh berkisah, wa qala ba'du salihin. Seorang soleh bahari berkisah, inna li jarun, saya punya tetangga, ujar beliau, musrifun ala nafsi, yang melampaui batas, nakal luar biasa, ya botor iya, ya mabuk iya, ya bakalahi iya, ya nepok orang iya. Apa lagi? Pokoknya juga seorang bahari ngemahanat manusia. Mau kita mahanat bahasa orang wayani sampah masyarakat, bukan main sebutannya leh. Sehannya itu. Pokoknya di kampung itu terkenal masyhur bil maksiyah. Orang ini terkenal dengan maksiatnya. Apa kisah orang soleh? Falamma mata,
Kemudian ia mati. Wara'aitu fil manam, aku diberi mimpi oleh Allah dalam tidurku, melihat dia wa huwa fil jannah, orang di dalam surga. Kok bisa? Dia tetangga soleh ini tadi. Aku tahu benar orang pihaknya. Mahut pokoknya. Sini ni betaus, itu betaus. Sini munyikan musik lemah mahani. Wahai kau burung dalam sangkar. Lemah mah lah pihak itu. Dia dapat tidur kami pihaknya. Pokoknya paling kita paham aja yo. Cukup kejelekan maksiatnya orang ini. Tetapi ketika ia mati, Allah perlihatkan aku dalam mimpi, ia di dalam surga. Kemudian aku bertanya kepadanya, "Bimaza wajadta hadhil manzilah?" Dengan apa kau dapatkan ini kedudukan? Aku tahu benar siapa engkau. Kenapa engkau dalam surga? Lalu orang ini berkisahmu. Nah, kisahnya nih ya. Ujiannya suatu hari saya berjalan mendengar orang meriwayatkan sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jalan-jalan kita mulai tembus ke Tepur. Misalnya nih ya. Lalu di situ orang membacakan sebuah si orang muhaddis ini mengatakan, "Man rafa'a sautahu bis salati 'alan nabi wajabat lahul jannah." Ujung orangnya pakai satu, siapa mengangkat suaranya berselawat kepada nabi ketika nama nabi disebutkan di hadapannya, maka wajib baginya masuk surga. Aku ngapas lalu maha tahu kita nyeneng. Hari itu ku dengari. Lalu si penceramah tadi, tuan guru si muhaddis, lalu berselawat, "Shallu 'alan nabi Muhammad." Lalu dia qara'atu sauti, aku angkat suaraku, "Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih." Apapun selawatnya itu, wallahu a'lam. Cuma ia mengangkat suara katanya. Dan orang yang hadir pun mengangkat suaranya, dan ketahui olehmu pada saat itu kami semua mendapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, dan keadaanku sekarang seperti mana yang kau lihat wahai saudaraku. Nyamannya orang pihak sembahyangnya, puasanya, apanya, kejahatan cukup sudah masuk surga. Ini apa yang kukisahkan sini? Luar biasanya orang bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini Allah pindahkan kita dari maksiat kepada taat. Allah pindahkan kita dari sehat daripada sakit kepada sehat. Allah pindahkan kita dari sulit kepada mudah. Allah pindahkan kita dari kemiskinan kepada keluasan rezeki. Allah pindahkan kita daripada kesesatan kepada jalan terang dan selamat. Allah pindahkan kita dari kesedihan kepada kebahagiaan. Mudah-mudahan Allah pindahkan kita dalam ketetapannya dari menjadi orang ahli neraka menjadi orang yang ahli surga dalam ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Dari jauh kepada dekat, dari gelap kepada terang, minaz zulumati ilal nur. Mudah-mudahan kita semua diberi taufik hidayah oleh Allah, diberikan kebaikan oleh Allah, rahmat berkah oleh Allah Subhanahu wa taala, diperbaikinya kehidupan kita, diperbaikinya akhlak budi pekerti kita, dimudahkan kita mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan di akhir hayat kita didatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menuntun kita mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Mudah-mudahan Allah hadiahkan kepada kita husnul khatimah, mati membawa iman dan Islam. Mudah-mudahan masuk surga bila hisab, tanpa perhitungan, tanpa ditimbang, bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Ini saja apa yang dapat kami sampaikan. Mohon ampun maaf atas salah kurang khilafnya. Mudah-mudahan manfaat dunia akhirat. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridak wa la tawallina waliyan sabak wa la taj'alna mimman khalaqa amrak wa asrak. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.